Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmila Az-Zahra dengan NIM D1D022031. Di sini saya akan menjelaskan tugas review studi kasus yang berjudul Potensi Pertumbuhan Meranti di Areal Bekas Tebangan dengan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur di PT Sukajaya Makmur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Silvikultur Hutan Alam dengan dosen pengampu Ibu Anisatul Farihah, MAGR. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Desmila Az-Zahra dengan NIM D1D022031 dan Sartono dengan NIM D1D022050. Masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang. Tebang pilih tanam jalur adalah sistem silvikultur yang digulirkan sebagai alternatif pembangunan hutan tanaman industri, di mana sistem TPTJ menyisakan hutan alam di antara jalur tanam. Menurut Suparna dan Purnomo, sistem pemanenannya adalah tebang pilih, di mana pohon yang ditebang adalah pohon komersil dengan limit diameter lebih dari 40 cm. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui riap diameter dan riap tinggi rata-rata tahunan mean annual increment (MI) meranti merah pada interval umur berbeda dengan sistem silvikultur tebang pilih dan tanam jalur yang dilaksanakan di areal bekas tebangan PT Sukajaya Makmur, Kabupaten Ketapang. Penelitian ini dilaksanakan di areal bekas tebangan hutan tanaman dan hutan alam jalur antara di PT Sukajaya Makmur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode plot tunggal, yaitu metode hanya dengan satu plot sampling yang mewakili setiap umur bekas tebangan dengan cara pengukuran diameter dan tinggi tumbuhan meranti di dalam jalur TPTJ areal bekas tebangan. Pemilihan plot pengambilan sampel dilakukan secara proportif, yaitu dengan memperhatikan umur tanaman dan keterjangkauan petak penanaman. Pada masing-masing umur tanaman dibuat satu plot contoh berukuran 100 meter x 100 meter. Jadi dalam satu plot ada 5 jalur pengamatan. Dalam satu plot tersebut terdapat jalur tanam dan jalur hutan alam yang dijadikan jalur pengamatan terhadap diameter dan tinggi tegakan, seperti yang dapat terlihat pada gambar 1. Plot contoh metode pengukuran diameter dan tinggi di hutan alam dan hutan tanaman areal bekas tebangan dengan sistem TPTJ. Poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, riap diameter. Seperti yang tertera pada PPT, ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 merupakan pertumbuhan tanaman penelitian ini pertumbuhan diameter 3 jenis tanaman meranti, yaitu Sorea johorensis, Sorea leprosula, dan Sorea parvifolia pada hutan tanaman dan hutan alam di areal hutan bekas tebangan. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa jenis tanaman meranti Sorea johorensis, Sorea parvifolia, dan Sorea leprosula memiliki kecenderungan peningkatan diameter rata-rata setiap tahunnya. Pertama, pertumbuhan diameter Sorea johorensis pada hutan tanaman yaitu 1,79 cm per tahun, dan pertumbuhan diameter Sorea johorensis pada hutan alam yaitu 0,59 cm per tahun. Pertumbuhan diameter pada Sorea parvifolia di hutan tanaman yaitu 1,81 cm per tahun. Sorea parvifolia pertumbuhan pada hutan alam yaitu 0,59 cm per tahun. Pertumbuhan diameter pada Sorea leprosula di hutan tanaman yaitu 2,23 cm per tahun, sedangkan pada hutan alam yaitu 0,59 cm per tahun. Dalam penelitian yang dilakukan, rata-rata diameter tanaman Sorea leprosula yang ditanam dalam sistem TPTJ menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata diameter tanaman mencapai 2,23 cm per tahun pada hutan tanaman, dan riap diameter tahunan pada hutan alam yaitu 0,59 cm per tahun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sartono. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Riap tinggi. Kalian bisa lihat pada tabel 4, tabel 5, dan tabel 6. Pertumbuhan tanaman penelitian ini adalah pertumbuhan diameter dan tinggi 3 jenis tanaman meranti, yaitu Zoresis dan Rhapsosula, dan Parvifolia pada hutan tanaman dan hutan alam di areal hutan bekas tebangan.
Yang kedua yaitu pertumbuhan tinggi, Sorghea zorensis. Pada hutan tanaman 1,39 meter atau tahun, pada hutan alam 0,50 meter atau tahun. Sorghea perifolia. Pada hutan tanaman 1,92 meter atau tahun, pada hutan alam 0,58 meter atau tahun. Sorghea repsosula. Pada hutan tanaman 2,39 meter tahun, pada hutan alam 0,53 meter atau tahun. Data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata MAI tinggi dari 3 jenis tanaman yang tertinggi adalah tanaman Sorghea repsosula mencapai 2,39 meter atau tahun, sedangkan yang terendah adalah Sorghea perifolia 1,92 meter atau tahun. Yang ketiga yaitu perbandingan pertumbuhan diameter dan tinggi. Kita bisa lihat pada tabel gambar berikut, yaitu gambar 2 dan gambar 3. Perbandingan pertumbuhan riap rata-rata tahun, diameter dan riap rata-rata tahunan tinggi Sorghea zorensis, Sorghea repsosula dan Sorghea perifolia pada masing-masing RKT pada hutan tanaman dan hutan alam dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Selanjutnya itu perbandingan pertumbuhan diameter dan tinggi. Dari gambar 2, terlihat jelas perbandingan riap rata-rata tahun diameter pada hutan tanaman dan hutan alam. Riap rata-rata tahun diameter hutan tanaman jenis Sorghea zorensis dan Sorghea perifolia tertinggi terlihat pada RKT 2011, yaitu 2,8 cm tahun dan 2,26 cm tahun pada pertumbuhan awal, sedangkan jenis Sorghea repsosula pada RKT 2007 yaitu 3,47 cm tahun. Hal ini disebabkan pada RKT 2007 dominasi jenis tanaman Sorghea repsosula. Riap rata-rata tahunan diameter pada hutan alam terlihat dari grafik nilai riapnya. Setara hal ini disebabkan karena umur tegakan pada hutan alam rata-rata di atas 30, maka pertumbuhan riap tanamannya lambat. Penurunan pertumbuhan seiring bertambahnya umur tanam diduga karena ukuran tanaman yang semakin besar juga semakin memerlukan energi hasil fotosintesis untuk menunjang proses metabolisme, rehabilitasi, transflorasi, dan penyerapan air dan hara mineral, sehingga energi yang tersisa untuk pertumbuhan tidak sebanyak sebelumnya. Dari gambar 3 terlihat jelas perbandingan riap rata-rata tahunan tinggi pada hutan tanaman dan hutan alam. Riap rata-rata tahunan tinggi hutan tanaman jenis Sorghea zorensis dan Sorghea perifolia tertinggi terlihat pada RKT 2011, yaitu 3 meter tahun atau 2,35 meter tahun pada pertumbuhan awal, dan jenis Sorghea repsosula pada RKT 2007 yaitu 3,78 meter atau tahun. Riap rata-rata tahunan tinggi pada hutan alam jenis Sorghea zorensis tertinggi yaitu 0,51 meter tahun pada RKT 2011. Jenis Sorghea perifolia tertinggi terlihat pada RKT 2007 dan 2011 yaitu 0,6 meter tahun, dan jenis Sorghea repsosula pada RKT 2007 yaitu 0,5 meter atau tahun. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Potensi pertumbuhan meranti di area bekas tambangan dengan sistem silviculture tebang pilih tanam jalur TPTJ di TPTI Sukajaya Makmur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat cukup baik. Sistem TPTJ memungkinkan pertumbuhan meranti yang optimal dengan rata-rata peningkatan diameter tanaman, serta mendukung kelestarian hutan melalui penanaman kembali yang teratur, kondisi tanah yang mendukung, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Menjadi sistem ini efektif untuk meningkatkan produktivitas,
dan menjaga lingkungan hutan di wilayah tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang tugas review studi kasus yang berjudul Potensi Pertumbuhan Meranti di Areal Bekas Tebangan dengan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur di PT Sukajaya Makmur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.